Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Santi, mana? Ini sudah 1:30 lebih. Katanya jam 12. Sabar dong, Pak. Jalanan kan macet. Ya nggak, Mak? Iya, Papa. Itu dia. Sebentar ya, Pak. Nah. Kok baru datang sih? Kita udah nungguin lama loh. Yuk. Yuk. Pak, kenalkan ini orang tuanya Robi. Ini tuh orangnya. Kau Hasan. Jadi dia orang tuanya Santi. Ya, saya ayahnya Santi. Pak, Kau apa-apaan, Robi? Seharusnya kau bilang terlebih dahulu pada Papa. Papa tidak perlu buang-buang waktu kemari. Aku juga demikian. Aku sudah tidak sudi lagi melihat wajahmu. Pak, ada apa ini? Dan aku tidak akan membiarkan anakku berhubungan dengan anakmu. Santi, sini. Tapi Pak, Santi sama Robi sudah saling... Diam, kamu diam. Diam. Dan jangan coba-coba sebut nama anak jelek itu lagi di depan Papa. Kenapa jadi begini? Robi, mulai hari ini lupakan saja Santi. Tapi kenapa, Pak? Ayo, mari kita pulang. Ayo. Lupakan Santi untuk selama-lamanya. Ayo. Santi! San! Hei, Leo. Lebih baik kamu jaga anakmu itu untuk tidak mendekati anakku lagi. Aku bukan pegawaimu lagi. Jadi aku tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja kalau anakmu masih mencoba untuk menghubungi anakku. sudah Pak, sudah. Biar, Mah. Biar. Tidak gampang untuk membuang dendam ini. Banyak orang, Pak. Gak apa-apa. Masih terasa dinginnya penjara. Masih terasa pengapnya penjara. Santi, sini, sudah. Sudah. Ayo. Coba Papa katakan ada apa antara Papa dengan ayah Santi? Jangan sebut nama dia. Robi harus tahu, Pak. Karena Papa telah memisahkan Robi dari gadis yang Robi cintai. Robi ingin penjelasan, Pak. Dan kenapa sebelumnya Papa menyukai Santi? Robi,
Kau tidak salah, Robi. Santi itu memang gadis yang baik dan cantik. Tepat untukmu. Tapi kau tidak bisa menikah dengannya, Robi. Iya, Ma. Tapi kenapa? Kenapa, Ma? Ya, kalau saja Santi bukan putrinya Pak Hasan, mungkin papamu tidak seluka itu hatinya. Ma, seberat apakah kesalahan Pak Hasan sehingga Papa rela merenggut cinta Robi dari Santi, Ma? Karena ulah Pak Hasan, perusahaan papamu itu hampir bangkrut. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan sekarang kau mau menikah dengan putrinya. Tapi kan Santi tidak tahu apa-apa, Ma. Kalau memang benar Pak Hasan yang bersalah, kenapa Papa dan Mama harus menghukum anaknya? Bukan menghukum dia. Dengar baik-baik. Hasan adalah pegawai rendahan yang kuangkat dan kubimbing hingga menjabat sebagai wakil manajer di perusahaan kita. Tapi sebaliknya, kebaikanku dibalasnya dengan sebuah pengkhianatan. Bukan cuma merugikan secara materi, tapi merusak nama baik perusahaan kita dan harga diri Papa sebagai pengusaha. Papamu benar, Robi. Demi harga diri kami, kau harus dapat melupakan Santi. Ma, walaupun matahari terbit dari barat, Robi tidak akan pernah melupakan Santi, Ma. Tidak akan, Ma. Robi! Robi! Pak! Pak! Robi, Pak! Robi! Santi, makanlah dulu. Nanti sakit. Santi tidak bisa melupakan Robi begitu saja tanpa alasan. Kenapa Papa tega memisahkan Santi dengan orang yang sangat Santi sayang? Santi, cobalah mengerti. Papa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melupakan tekanan perasaan atas kejadian itu. Jadi, sekarang ini jangan ungkit-ungkit lagi kejadian itu ya. Kejadian apa, Ma? Sudahlah, lebih baik makan dulu. Nanti dingin. Santi nggak mau makan. Emang. Ya, Pak. Capek ya, Pak? Ya, lumayan. Diminum dulu. Santi mana?
Santi. Santi. Ya, Pak. Sini. Ada apa, Pak? Mamamu bilang, semalam kamu tidak makan, tidak tidur. Ada apa? Pak, Santi tidak bisa melupakan Robi. Oh, jadi kamu lebih mencintai orang yang baru kamu kenal beberapa hari? Santi sangat mencintai dia, Pak. Begitu? Kamu lebih mementingkan mereka daripada ayah kandungmu sendiri. Dan kamu, Santi, kamu sudah melupakan harga diri dan kehormatan keluarga. Tapi, Pak, Santi tidak bisa hidup tanpa Robi. Apa? Pokoknya kamu harus menyingkirkan dia dari hidupmu selamanya. Paham kamu? Sudah. Kenapa mesti ribut begini? Ma, jangan salahkan aku. Kasih tahu anakmu itu untuk tidak bikin malu kita. Dan jangan sekali-sekali menghubungi anaknya si Leo keparat itu. Tapi tolong Papa jelaskan sama Santi. Kenapa Papa begitu benci sama orang tuanya Robi? Karena dia sudah menuangkan nila ke dalam kehidupan keluarga kita. Itu semua tidak benar, Om. Robi, Santi, Saya datang ke sini bukan untuk membela siapa-siapa, tetapi untuk meminta kebijaksanaan Om. Apapun yang terjadi antara Om dengan papa saya, mohon jangan dihubungkan dengan kami berdua. Betapa beraninya kamu datang kemari dan berkata begitu kepadaku? Hah? Apa kamu tidak tahu betapa kejinya ayahmu terhadapku? Betapa dalam penderitaan yang dialami oleh keluargaku akibat ulah ayahmu? Cepat keluar kamu dari sini. Pak, Dan jangan coba-coba injakkan kakimu di sini lagi. tenang Pak. Cepat usir dia. Cepat! Sabar. Om, saya akan keluar setelah ada penjelasan. Oh, jadi kamu minta penjelasan? Baik, akan aku jelaskan semua bagaimana jahatnya ayahmu. Aku memulai karirku sebagai asisten akunting di perusahaan ayahmu dulu. Pekerjaanku sangat memuaskan, sehingga ayahmu menaikkan jabatanku dengan cepat menjadi akuntan manajer. Ternyata kenaikan pangkat yang begitu cepat telah membuat beberapa karyawan lain iri hati kepadaku. Di antaranya Jamal dan Rinto. Apa katamu Jamal? Aku tidak pernah menjilat Pak Leo. Apalagi sengaja mau menyingkirkan kamu untuk keuntunganku. Buat apa? Posisiku sekarang ini dan semua promosi yang kudapatkan itu kuraih dengan setiap tetes keringatku. Cukup! Kamu jangan sok bijaksana dan berjiwa besar di hadapan saya. Tok, tolong ke ruangan dulu, Tok. Aku hanya mengungkapkan fakta supaya kamu berhenti mereka-reka dan menyebarkan isu yang tidak benar tentang diriku. Hasan, saya bukan pengemis yang minta dikasihani. Merengek-rengek untuk dinaikkan pangkat. Sudah kamu ke sana. Bukankah kamu karyawan teladan? Saya hanya mengingatkan kamu, jangan menyalahkan Pak Leo. Beliau adalah seorang pengusaha yang bijaksana. Alah, kamu tidak usah gulai saya. Saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tok. Halo. Pak Hasan. Oh iya, sebentar ya. Pak Hasan, ada telepon Pak, di line 7. Halo? 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 Loh. Nggak ada suara tuh? Kalau begitu di sini aja, Pak. Halo?
Halo? Iya, saya sendiri. Dari mana, Pak? Halo? Halo? Bagaimana? Apa? Dengan siapa saya bicara? Halo? 3.000. Apa itu, Pak, ya? Yang kemarin nggak jelas, Pak. Coba agak keras lagi, Pak. Halo? Siapa sih? Halo? Halo? Sore, Pak. Sore. Ini saya mau kembalikan uang untuk beli alat kantor. Kenapa dikembalikan? Barang yang dibeli belum ada, Pak. Jumlah sebanyak ini saya tidak berani pegang. Nanti kalau ada apa-apa, saya yang kena. Sudah kamu hitung? Udah, Pak. Semua 9 juta. Bisa dicek lagi? Ada ceknya 1 ya? Iya, tuh. Ya, sudah. Iya. Makasih, Pak. Ya. Ketika keesokan harinya, aku mau mengambil uang yang 10 juta itu, beserta surat-surat berharga, permata-permata, dan disket dokumen rahasia yang tadinya semua tersimpan di dalam safe deposit box itu. Ternyata lenyap, hilang semuanya. Pak Hasan, saya betul-betul tidak bisa mengerti. Bagaimana itu semua surat-surat berharga, uang, dan dokumen-dokumen kok bisa begitu saja hilang di deposit kita yang terkunci rapi itu? Saya juga betul-betul tidak bisa mengerti, Pak. Saya sendiri yang memasukkan semua surat-surat berharga, uang, dan barang-barang berharga itu ke dalam safe deposit, Pak. Saya menguncinya. Dan saya berani bersumpah, Pak. Semuanya itu ada di dalam safety box, Pak. Tapi kok nggak ada? Pak Hasan, apa ada orang lain yang punya kunci safety box kita itu? Loh, jadi Bapak menuduh saya, Pak? Pak Hasan, sekali-sekali saya tidak menuduh Bapak. Saya hanya ingin memastikan apakah ada orang lain yang memiliki kunci safety box kita selain Anda. Loh, Paham? memang tidak ada, Pak. Cuma saya yang punya kunci aslinya, Pak. Tapi saya berani bersumpah, Pak. Saya tidak mengambil isinya, Pak. Uang, barang-barang berharga, dan surat berharga itu, Pak. Saya berani bersumpah, Pak. Demi Tuhan, Pak. Demi Allah, Pak Leo. Bagus. Anda masih ingat Tuhan. Iya, Pak. Cobalah. Tolonglah kembalikan semua isi safety box kita itu kembali ke tempatnya. Tapi, Pak, Atau saya terpaksa menelpon polisi dan dengan sangat menyesal Anda akan berurusan dengan pengadilan. Pak, tolonglah, Pak. Percaya sama saya, Pak. Saya mengatakan yang sebenarnya, Pak. Saya jujur, Pak. Selama ini kan, Pak, saya tidak pernah curang, tidak pernah mencuri, tidak pernah menggelapkan barang-barang perusahaan, Pak. Saya selalu setia sama Bapak sejak ikut Bapak, sejak Bapak mendirikan perusahaan ini kan, Pak. Pak Hasan, jadi Bapak mau bilang bahwa Anda itu bersih. Maaf, Pak Leo. Sebaiknya kita tidak usah membuang waktu untuk mendengarkan cerita bohongnya itu. Sementara kita duduk di sini mendengar bualannya. Mungkin komputer yang sudah diatur oleh Pak Hasan sudah membawa jauh lari hasil curiannya. Jamal, kamu jangan menfitnah ya.
bukan maling, Bung. Saya bukan maling. Saya bukan maling, Pak. Saya bukan penjahat. Saya bukan penjahat. Saya bukan penjahat. Tidak. Tidak. Saya tidak mencuri. Saya mau bilang saya mencuri. Ini fitnah. Ini fitnah. Salah seorang memfitnah saya. Mereka komplotan. Mereka mungkin yang mencuri. Saya tidak mencuri, Bung. Saya bukan penjahat. Bung, lepas saya. Polisi, lepaskan saya. Saya bukan penjahat. Aku tetap bersikeras di depan sidang pengadilan bahwa aku tidak bersalah. Aku tahu siapa kira-kira pelakunya. Yaitu orang-orang yang sengaja ingin menyingkirkan aku. Mereka sengaja mengalihkan perhatianku dengan dering telepon palsu. Sehingga mereka punya waktu untuk mencuri dan mempelajari disket dokumen rahasia. Dan pada saat itu juga aku temukan kunci lemariku tergeletak di lantai. Jadi Jamal bersekongkol dengan Rinto. Kamu cukup cerdas, anak muda. Tapi sayang, ayahmu tidak secerdas kamu. Leo sangat picik dan bodoh untuk mau mendengarkan penjelasanku. Dia bahkan bersikeras untuk tetap menuduhku dan menjebloskan aku ke dalam penjara. Bukan cuma aku yang menderita sengsara dan malu karena perbuatan ayahmu, tapi seluruh keluargaku, termasuk Santi. Dan sekarang kamu ingin mempersunting Santi, anakku. Seharusnya kamu tahu diri, anak muda. Baiklah. Kalau yang Om ceritakan itu semua benar dan papa saya memang bersalah, saya bersumpah akan membuat Jamal bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Permisi. Robi, Santi, sudah. kenapa Papa melibatkan kesalahan orang tua kepada anak yang tidak berdosa, Pak? Dengar, Santi. Santi nggak mau tahu. Santi tidak bisa terima dengan kenyataan ini, Papa. Santi. Hai, apa kabar? Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Halo tuh, apa kabar? Ada bagus. Gimana bisnis? Lancar semuanya? Oke lah. Ada itu. Kita. Sebentar. Oke. Oke, kalau gitu kamu tolong panggil Katie. Ya. Iya, perhatian sebentar untuk rekan-rekan semuanya. Malam hari ini sebentar lagi kita akan mengikuti acara pertunangan Katie. Jadi tolong yang masih di luar sana untuk segera masuk ke dalam karena sebentar lagi acara pertunangan Katie akan segera dimulai. Harry sudah seminggu nggak masuk kantor dan sampai sekarang nggak ada kabar. Oke, selamat ya, semoga berbahagia. Terima kasih. Loh, Robi, kamu kok belum berpakaian? Emangnya kamu nggak mau ikut? Aduh, Mama kan sudah bilang, malam ini ada acara ya pertunangan teman bisnis papamu dengan sekretaris kakakmu. Mah, buat apa Robi ikut? Kau cuma akan mengacaukan pesta itu. Apa katamu? Pak, Robi mendatangi dan berbicara pada Pak Hasan. Ada sesuatu yang harus Papa ketahui. Jadi kau mendatangi rumah penipu itu? Keterlaluan, memalukan. Maaf Pak, nampaknya ada hal yang harus diluruskan.
tuduhan Papa selama ini kepada Pak Hasan keliru. Oh, aku tahu apa yang diceritakan si Hasan itu. Dia pasti terus menyalahkan Jamal. Dasar pengecut, pembohong. Dulu aku yang mau dipengaruhi. Sekarang dia mau mempengaruhi kamu. Pak, Jamal dan Rinto adalah pelakunya. Pak Hasan hanya korban fitnah. Semua itu tidak benar, Robi. Dengar, si Jamal itu karyawan lama kita yang jujur dan setia. Jadi tidak mungkin dia berkhianat. Itu cuma karangan si Hasan supaya dia bebas dari tuduhan dan tanggung jawab. Papamu benar, Robi. Orang itu tak layak kau dengarkan. Baiklah, kalau memang Papa tidak mau mempercayai Pak Hasan, tapi apa hubungannya dengan Santi? Apakah Papa mau mengorbankan cinta kami berdua hanya karena kesalahpahaman masa lalu itu? Kejadian itu bukan salah paham. Itu adalah mimpi buruk yang membuat Papa jadi terpaksa mulai dari nol lagi. Nol. Tolong Pak, tolong dengarkan Robi kali ini. Cukup. Aku tidak mau dengar nama penipu itu si Hasan disebut-sebut di rumah ini. Mah. Tapi kan Pak, Robi, apa? Kebenaran itu pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Rob, aku berjanji akan mengungkapkan kebenaran buat kamu dan mengembalikan Santi. Tapi semua itu perlu waktu, Robi. Oke? Oke. Pagi, Pak. Pagi. Wan, tunggu Wan. Baik, Pak. Wan, saya mau tanya. Ya, Pak. Selama ini siapa yang paling sering kerja lembur sampai malam? Setahu saya Pak Jamal dan Pak Rinto, Pak. Rinto? Iya, Pak. Rinto. Oke, saya mau tahu kira-kira apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka kerjakan sampai larut malam begitu, Wan. Saya kurang tahu, Pak. Soalnya Pak Jamal dan Pak Rinto suka bicara bisik-bisik, Pak. Bisik-bisik? Iya. Oke, kamu ada tugas, ya? Baik, Pak. Coba kamu rekam apa yang mereka bicarakan. Saya pengen tahu. Iya, Pak. Kamu jangan takut, keselamatan kamu saya yang jamin. Baik, Pak. Hati-hati ya, Wan. Iya, Pak. Ini kaset, ini Iya. tape-nya. Mari, Ya, Pak. hati-hati ya. Iya. Masuk, Wan. Ini, Pak, saya sudah rekam dan ini kaset hasil rekamannya, Pak. Kamu aman-aman aja? Aman, Pak. Nggak ada yang tahu kan? Tidak, Pak. Terima kasih ya, Wan. Kamu telah bantu saya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya, Wan.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada apa? Saya mau menjenguk saudara Rinto, Pak. Saudara Rito? Iya. Mohon identitas saudara. Iya. Silakan. Masih, Pak. Apa kabar itu? Apa saja yang sudah kamu ceritakan kepada polisi? Untuk apa kau tanyakan itu, Jamal? Hah? Untuk apa? Yang penting, tolong segera keluarkan aku dari sini. Kau telah berjanji akan melindungiku bila aku membantumu menyingkirkan Pak Hasan. Ingat itu, Jamal. Tutup mulut kamu, tolong. Kamu mau semua orang mendengar dan dipenjara seumur hidup. Lantas apa yang harus kukatakan sekarang? Kau harus bertanggung jawab, Jamal. Dan kau lah otak semua ini. Aku cuma membantumu, Jamal. Iya. Tapi saya harus tahu dulu apa saja yang sudah kamu ceritakan supaya saya bisa menyusun rencana pembelaan untuk diri kamu. Aku kan hanya mengikuti petunjuk dan perintahmu, Jamal. Kenapa sekarang aku yang kena getahnya? Pokoknya saat ini juga tolong keluarkan aku dari tahanan ini, Jamal. Tenanglah. Saya pun tidak menduga kalau kasus ini akan muncul ke permukaan kembali. Saya yakin pasti ada seseorang yang membocorkan rahasia kita. Masuk. Bapak panggil saya? Iya, Mal. Duduk. Jamal, ternyata masih ada orang yang mau menyelidiki kasus itu, Mal. Kira-kira kau tahu nggak siapa orangnya, Mal? Orang itu adalah aku! Anak Pak Leo, orang yang telah kau tipu dan kau khianati, Jamal. Kau musuh dalam selimut! Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Bapak jangan emosi dulu. Dengarkan penjelasan saya dulu. Saya dan Rin. Diam! Aku tidak perlu penjelasan kau. Kau dengar ini. Jangan takut, Rinto. Saya sudah merencanakan dengan baik. Masalah ini tidak akan terbongkar. Percayalah, saya akan membuat Hasan bertanggung jawab atas perbuatan. Udah cukup, Mal? Hah? Udah cukup? Kapten Jono, perampok berbulu domba ini udah ada di depan mata saya sekarang. Terima kasih. Ayo masuk. Pak, Roni sudah berhasil menyingkap kasus penyelewengan yang terjadi di kantor kita, Pak. Jamal yang pelakunya. Pendengar nih. Kamu ngomong apa? Ini kan kasus sudah lama ditutup. Kalau Papa mau lebih jelas, koran sore ini bisa membuat Papa jelas. Papa lihat deh. Jamal dan Rinto. Ya, Hasan tidak bersalah, Pak.
Uang dan barang-barang berharga itu ada pada Jamal dan Rinto. Papa ngerti nggak, Pak? Mereka mau memfitnah Hasan. Bagaimana mungkin? Justru karena itu, Jamal tuh iri pada Hasan. Karena Papa selalu memperhatikan Hasan. Rinto pegawai kecil yang nggak kita duga-duga, justru otak dari penyelewengan semua ini, Pak. Orang yang tak berdosa, loyal, kuhukum. Dasar Jamal yang bangsat. Ma, sini Ma, cepat. Ada apa sih? Ini baca ini, cepat baca. Jadi Papa? Ya, aku terbukti tidak bersalah, Ma. Aku dibebaskan dari segala tuntutan. Kehidupanku yang terenggut dariku selama ini kini kembali, Ma. Papa nangis ya, Pak? Mungkin ini yang dinamakan tangis kegembiraan, Ma. Keadilan mungkin selalu datang terlambat. Tapi kebenaranlah yang akhirnya menang dari kejahatan. Aku benar-benar malu, Hasan. Sebagai pimpinan tidak bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Pak Hasan, aku mau minta maaf. Seandainya dulu aku mau mendengar kata-katamu, tentu itu tidak akan terjadi. Sudahlah, Pak. Apapun kesalahan Bapak, saya yakin itu semua tidak disengaja. Silakan, Pak. Ma, Pak Leo, Ma. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Saya mau minta maaf. Iya, sama-sama. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Pak Hasan, mudah-mudahan kesalahpengertian antara kita berdua tidak mempengaruhi hubungan anak-anak kita. Hubungan Robi dan Santi. Tentu saja, Pak Leo. Tentu saja. Insya Allah, Pak. Pak Hasan, marilah sekalian kita cari ibu hari-hari yang baik buat pernikahan kedua anak kita. Ya, Pak. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya
Thank you.